Ya pemirsa, Pemprov Bali disebut kekurangan pendanaan atau defisit anggaran mencapai 1,9 triliun di pertengahan 2023. Pasalnya Pemprov Bali melalui Sekda Provinsi Bali, Dewo Made Indra menerbitkan Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2023. Menanggapi liarnya pemberitaan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster pun memberikan penjelasan dan klarifikasi di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali di sela-sela rapat paripurna ke-28 di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali pada Senin 17 Juli 2023. Adapun rincian proyeksi realisasi pendapatan daerah dalam SE tersebut sebesar 5,6 triliun rupiah, sedangkan proyeksi realisasi belanja daerah sebesar 7,5 triliun rupiah, maka defisitnya sebesar 1,85 triliun rupiah. Gubernur Koster memaparkan postur APBD Provinsi Bali tahun 2023 berisi target pendapatan daerah sebesar 6,9 triliun rupiah. Terdiri dari bersumber dari pendapatan asli daerah PAD 4,7 triliun rupiah dan dana transfer dari pusat 2,1 triliun rupiah. Sedangkan belanja daerah ditetapkan 7,9 triliun rupiah, tepatnya 7,88 triliun rupiah. Terdiri dari belanja operasional 4,5 triliun rupiah, belanja modal 1,4 triliun rupiah, belanja transfer ke kabupaten kota sebali 1,9 triliun rupiah, dan lain-lain jumlahnya kecil. Gubernur Koster melanjutkan dari struktur pendapatan sebesar 6,9 triliun rupiah dan belanja daerah 7,9 triliun rupiah, terdapat perencanaan defisit 1,0 triliun rupiah. Hal ini untuk menyusun agar neracanya seimbang. Sementara perkiraan realisasi PAD ditargetkan 4,7 triliun rupiah. Dan hingga 14 Juli 2023 realisasinya sudah mencapai 2,38 triliun rupiah atau sekitar 2,4 triliun rupiah, sudah lebih 50%. Diungkapkan pendapatan terbesar dari pajak kendaraan bermotor PKB yang realisasinya sudah mencapai 57% dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB untuk kendaraan baru mencapai 96%. Ini menunjukkan ekonomi Bali sudah pulih karena semakin banyak orang beli mobil. Terkait dana transfer 2,1 triliun rupiah dari APBN, Gubernur Koster memastikan terrealisasi 100%. Hal ini diyakini karena pada saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2022 saja, pendapatan dari dana transfer realisasinya mencapai 100% dari APBN. Dengan demikian total pendapatan terburuk diperkirakan mencapai 6,7 triliun sampai 6,8 triliun rupiah, PAD 4,7 triliun rupiah, plus dana transfer APBN 2,1 triliun rupiah. Sementara itu belanja daerah yang besarnya 7,9 triliun rupiah tidak pernah direalisasikan 100%. Apabila pendapatan Bali di 2023 defisit mencapai 300 sampai 700 miliar rupiah, Gubernur Koster telah memiliki skema untuk menyelesaikannya. Pertama ada BLU, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bali Mandara RSBM dan Rumah Sakit Mata. Kedua, mengefisiensi belanja non-prioritas. Selain itu, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa Bali saat ini memiliki potensi penambahan pendapatan yang saat ini sedang berproses. Pertama, kerjasama dengan pihak ketiga, penggunaan lahan di Nusa Dua yang luasnya 39,8 hektar. Lahan tersebut disewa hingga 16 tahun ke depan dengan angka 51 miliar rupiah per tahun, sehingga total pendapatan dari kerjasama penggunaan lahan ini mencapai 830 miliar rupiah. Kedua, kerjasama kawasan pusat kebudayaan Bali PKB dengan pihak ketiga, sebab saat ini banyak investor yang berminat. Kawasan PKB yang luasnya 334 hektar dengan zona penunjangnya sekitar 150 hektar. Zona ini merupakan zona komersial yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki idealisme menjaga dengan baik zona tersebut. Kerjasama tersebut paling lambat pada bulan Agustus 2023 dengan perkiraan pendapatan mencapai 1 triliun sampai 2 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk membangun zona inti PKB. Sisanya akan ditambah ke penyertaan modal di BPD Bali dan untuk menambah belanja APBD. Dengan demikian ia memastikan tidak ada defisit anggaran. Winata Bali Pos melaporkan.